Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa dengan saya, Sahdianur. Tahun ini saya diberi tugas untuk menemani kalian untuk belajar prakarya. Nah, awal tahun pelajaran tahun ini agak berbeda sedikit dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya kita di tahun-tahun sebelumnya itu setiap awal pelajaran kita langsung bertatap muka di depan kelas. Pada tahun ini ya seperti ini keadaannya. Semua ini dikarenakan sekarang kembali maraknya virus corona. Jadi kita mengikuti anjuran dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda bahwa proses kegiatan belajar mengajar atau KBM itu menggunakan sistem BDR atau belajar dari rumah. Nah, untuk SMP 14 sendiri itu kemungkinan nanti polanya tidak daring penuh atau BDR penuh, tapi mungkin nanti ada semi daring. Jadi nanti suatu saat kalian juga mungkin diminta untuk datang atau hadir ke sekolah untuk keperluan-keperluan tertentu. Ya. Nah, bagaimana sih yang dinamakan dengan BDR itu? Jadi BDR ya salah satu polanya, salah satu bentuknya ya seperti yang sedang saya lakukan. Saya membuat video lalu saya bagikan pada kalian menonton video yang saya buat. Tapi nanti pola yang lain masih banyak dan itu nanti tergantung pada guru-guru kalian masing-masing. Tapi kalau saya, salah satu pola saya ya seperti ini ya. Kalian saya minta untuk menonton video. Nah, pola yang lain dari saya biasanya seperti kemarin mungkin sempat kita cobakan, yaitu dengan sistem video konferensi ya, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, untuk aplikasi-aplikasinya sendiri nanti saya kemungkinan akan melihat mana aplikasi yang memungkinkan, yang bisa memaksimalkan proses KBM kita. Kenapa kemarin saya menggunakan yang FCC? Karena pengalaman saya mengatakan kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom atau Google Meet atau nanti ada satu lagi yang juga cukup populer yaitu Webex, biasanya itu kita harus berbayar. Nah, kalau kaitannya dengan berbayar, biasanya itu paling tidak akan memberatkan bagi kalian ya, dari sisi siswa. Nah, makanya saya pilih FCC yang itu tidak berbayar. Dan tips dari saya, kalau nanti kita menggunakan aplikasi video conference ya, contohnya pakai FCC, itu sebaiknya kalian begitu berada di ruang belajar online-nya, itu kalian harus mematikan mic dan kameranya. Mengapa? Karena kalau kalian aktifkan mic atau kamera kalian, itu artinya kalian menguras kuota internet yang kalian miliki ya. Ini sebagai informasi saja. Kalau kita menggunakan aplikasi Zoom itu untuk durasi 30 menit saja, full kita menggunakan mic dan kamera kita, maka itu kita memakai hampir setengah gigabyte. Nah, kalian bisa bayangkan kalau setengah jam aja itu sudah setengah giga. Kalau saya umpamanya mengajar sampai 80 menit, 1 jam lebih, nah, kalian bisa hitung sendiri tuh, berapa jumlah kuota yang harus kalian siapkan. Belum nanti kalau dengan guru yang lain. Jadi
sebaiknya kalian matikan saja mic dan kameranya. Kalau mic-nya dihidupkan itu paling tidak mungkin akan menimbulkan kegaduhan di ruang belajar kita, makanya sebaiknya dimatikan. Dan jika kalian mematikan mic dan kameranya, itu kalau durasi 30 menit itu mungkin kita hanya menghabiskan kuota hanya sekitar 25 MB, 25 MB. Kalian bisa lihat perbandingannya dari 25 dengan 500. Nah, makanya sebaiknya mic dan kameranya dimatikan. Nah, itu pola yang kedua, yaitu yang sistem video conference. Nanti juga saya mungkin akan menggunakan pola yang lain, yaitu yang namanya LMS. Apa itu LMS? LMS singkatan daripada Learning Management System. Nah, untuk sekarang saya belum bisa tunjukkan. Nanti mungkin pada saat kita sudah menggunakan video conference-nya, saya akan bisa berbagi layar untuk menunjukkan pada kalian apa itu LMS. Jadi kalau saya beri ilustrasi, LMS itu adalah semacam ruang yang ada di internet yang bisa kalian buka kapan saja, yang kapan saja bisa kalian buka. Nanti isinya itu adalah materi-materi pembelajaran saya. Isinya bisa berupa tulisan-tulisan, bisa juga berupa foto-foto, atau mungkin juga video. Nanti akan saya kombinasikan supaya semenarik mungkin, supaya kalian tidak merasa bosan untuk membuka ruang belajar itu. Dan itu tidak seperti yang video conference, di mana kalau video conference itu artinya kita harus pada saat yang bersamaan bersama-sama belajar. Tapi kalau menggunakan LMS itu seperti saya katakan tadi, kalian bisa membukanya kapan saja. Kalian punya waktu senggang, kalian bisa buka ruang itu, kalian bisa belajar di sana. Dan nanti kalau saya membuat tugas-tugas, kalian bisa langsung kerjakan di sana. Dan itu bisa dikerjakan bertahap. Bisa dikerjakan bertahap, tidak sekaligus. Dan nanti juga saya akan buat materi saya itu juga di sana nanti sudah tersusun rapi, semua dari awal sampai akhir. Tapi kalian tidak bisa loncat-loncat mengerjakannya. Jadi nanti ada banyak kumpulan materi, kalian bisa pilih, tapi tidak bisa secara acak. Jadi harus runut. Dan untuk masuk ke materi selanjutnya, kalian harus sudah menyelesaikan materi yang sebelumnya. Kalau kalian belum selesaikan materi itu, kalian tidak bisa masuk ke materi selanjutnya. Nah, itu yang dinamakan dengan LMS, Learning Management System. Nah, sebetulnya kita di SMP 14 itu belum ada aturan baku bagaimana sih sistem BDR-nya. Tapi kalau saya itu tadi, paling tidak yang 3 ini tadi, saya berbagi video. Untuk sementara ini, mungkin untuk awal ini, video saya adalah video perkenalan, bukan video materi. Untuk video materi nanti saya akan buat lebih lanjut. Yang kedua tadi yang video conference, seperti kita berada di dalam kelas, hanya kita berada di tempat yang berbeda. Saya di rumah, mungkin kalian juga di rumah kalian masing-masing. Nah, yang ketiga, yang sistem LMS tadi. Jadi kalau di dalam istilah pendidikan itu ada yang namanya asinkronus online, ada yang sinkronus online. Apa itu? Kalian dengar saja dulu, nanti kalian akan rasakan sendiri apa itu. Lalu untuk bukunya, saya yakin kalian sudah meminjamnya di perpustakaan. Jadi buku yang ini untuk semester 1 kita pakai yang ini, yang gambarnya udang. Di bawah ini ada tulisannya semester 1. Kalau yang semester 2 kan gambarnya gambar kulit kerang, gambar keong, dan itu di bawahnya jelas tulisannya semester 2. Nah, buku ini nanti digunakan untuk apa? Buku inilah yang nanti saya gunakan, yang menjadi acuan bagi saya
untuk menyampaikan materi-materi saya. Nah, baik itu nanti yang di video-video seperti ini, baik itu yang di video conference-nya ataupun yang di LMS-nya. Nah, jadi acuan kita di buku ini. Ya. Jadi setelah ini silahkan kalian membaca buku yang sudah kalian pinjam. Ya. Lalu untuk penugasan dari saya, seperti saya sudah katakan tadi, nanti penugasannya bisa langsung saya berikan pada saat video seperti ini, atau di video conference-nya, atau di LMS saya. Nah, untuk ulangannya sendiri, nanti kita akan lihat apakah seperti kalau yang kemarin kelas 8-nya sempat belajar dengan saya di kelas 8A, 8B, 8C, itu mungkin di semester 1 atau separuh jalan di semester 2 itu sempat ulangan dengan saya. Kita menggunakan yang namanya CBT, Computer Based Test, ya. Jadi kalian mengerjakan soalnya langsung di komputer, ya. Nah, untuk yang kemarin belajarnya di kelas 8D, E, F, dan G mungkin agak asing itu, tapi nantilah kalau memang itu memungkinkan, ya seperti saya katakan tadi kita semi daring, kalau nanti memungkinkan kita harus ulangan itu di sekolah, di lab komputer saya menggunakan aplikasi CBT itu, ya kita akan gunakan itu, ya. Atau nanti kita akan pakai sistem ulangannya seperti kemarin, seperti ulangan semester genap di kelas 8 kemarin, ya. Jadi pakai Google Form. Nah, jadi kalian dikirimi tautan soalnya, kalian buka di perangkat yang kalian miliki, kalian bisa kerjakan dari rumah, ya. Apakah yang seperti itu nanti kita lihat, ya. Kita tunggu saja keadaan perkembangan pandemi corona ini, ya. Lalu untuk sampai kapan kegiatan seperti ini atau sistem KBM seperti ini, pola KBM seperti ini berlangsung, itu ya saya tidak bisa katakan banyak. Ya kita berdoa saja, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, jadi kita bisa belajar seperti sedia kala. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti setelah ini apa yang harus kalian lakukan, kalian tunggu saja kabar saya di dalam WA grupnya. Dan berkaitan dengan WA grupnya, seperti sudah saya sampaikan, sebaiknya setiap siswa itu mencantumkan nama dan kelas. Mengapa demikian? Kan kita menggunakan grupnya itu grup besar. Dalam satu grup itu isinya mulai dari kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Jika kalian tidak mencantumkan nama dan kelas, itu mungkin akan menyulitkan saya, ya, untuk mengenali siapa ini, ya, siapa yang berkirim berita, siapa yang bertanya, siapa yang ada masalah. Ya. Kalau kalian umpamanya memasang foto pada akunnya, kalau foto itu foto kalian yang sebenarnya, mungkin saya bisa hafali. Ya. Tapi kalau kalian pasang fotonya yang bukan foto wajah kalian, ya akan menyulitkan bagi saya. Makanya salah satu cara dari saya untuk mengenali kalian itu adalah dari nama dan kelas yang tertera pada akun WA kalian itu. Jadi sekali lagi harap akun WA-nya diberi nama dan kelas. Dan satu lagi, kalau untuk sementara ini kita nanti menggunakan aplikasi WhatsApp, kemarin saya sudah merancang, mungkin kita nanti akan beralih ke aplikasi yang lain. Nanti saja saya informasikan itu.
Kalau kalian tanyakan mengapa, karena saya belum explore secara penuh sebetulnya kemampuan aplikasi ini. Makanya saya akan cobakan itu nanti di kalian. Kita akan lihat seberapa tangguhnya aplikasi ini, karena saya dapat dari mentor-mentor saya bahwa aplikasi ini jauh unggul dibandingkan WhatsApp. Saya bocorkan, namanya adalah Kaizala. Ini produk dari Microsoft. Di dalamnya fiturnya lebih banyak, lebih kaya dibandingkan yang ada di WhatsApp. Jadi mungkin kita nanti bertahap akan mencoba aplikasi itu. Ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pertama ini. Nanti silahkan tunggu saja info-info saya selanjutnya di grup WhatsApp-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.